wabarakatuh. Guru besar yang kami hormati, teman-teman sejawat, dokter, tenaga kesehatan, dan masyarakat publik yang saya hormati. Dan saya yakin bahwa dalam pertemuan kali ini juga dihadiri oleh teman-teman dari Kementerian Kesehatan atau mungkin dari BGSI. Saya sampaikan salam hangat dan semoga kita tidak hanya bicara tentang pro dan kontra RUU, tetapi juga lebih mendalam lagi pada kebutuhan bangsa di masa yang akan datang. Jadi saya boleh share screen? Silakan, Dok. Ya, sudah. Jadi kalau saya bilang blind spot itu seperti halnya kendaraan, dengan spion yang ada, kita memang menemukan titik di mana ada suatu spot atau area yang tidak bisa kita pahami. Seperti halnya undang-undang Omnibus Law Kesehatan yang kita paham bahwa dari sekian banyak pasal, ya, kalau kita bilang ini badannya gendut, kita sama sekali tidak tahu bahwa ternyata ada hal yang sangat mengancam ketahanan nasional, mengancam keselamatan anak bangsa, yaitu masalah whole genome sequencing. Dan saya ingin fokuskan bahwa whole genome sequencing itu adalah sebuah keilmuan atau riset yang harus kita kembangkan. Namun kita pahami bahwa Pak Menteri Kesehatan ingin mengandalkan teknologi pengumpulan informasi genetik atau genom dari manusia maupun patogen biologi seperti virus dan bakteri untuk kemudian penerapannya dalam precision medicine. Kenapa saya mengatakan ini blind spot? Karena sama sekali tidak pernah kita bicarakan sebelumnya. Sehingga ketika kita bicarakan ini tentang BGSI, ciptaan dari Kementerian Kesehatan, kita melihatnya seperti makhluk ajaib. Jadi ini apa? Kuda atau hewan yang bisa terbang. Jadi tiba-tiba muncul tanpa rencana, tanpa bapak dan ibu yang sah, bentuknya pun tidak jelas apakah ini lembaga ataukah badan, dan posisinya di bawah Kementerian Kesehatan ataukah swasta murni seperti itu. Kalau kemudian berbagai keuntungan yang akan didapatkan setelah proses seperti ini. Pak Agung, suaranya hilang-hilang ya, izin. Mohon maaf. Pak Agung, suaranya hilang ya, izin. Yogi. Pak Agung, izin. Pak Agung, izin Pak Agung. Dokter Agung, suaranya hilang ya, Dokter Agung. Pak Agung sudah bisa buka mic sendiri. Mungkin dari sananya, Pak. Iya, Pak Agung. Saya coba telepon beliau kalau beliau ulang. Iya. Soalnya nggak kedengeran ini. Izin. Sebentar ya, teman-teman. Mohon maaf. Dokter Agung, suaranya hilang ini. Sambil menunggu, kita tunggu dulu ya.
Mohon maaf. Teknologi memang demikian. Dokter Agung bisa mendengar suara saya kembali? Kita minta beliau lihat chat, suaranya hilang kira-kira 2 menit. Dr. Agung, diulangi lagi aja 2 menit yang lalu. Silakan Kak Agung. Mas Agung, lihat chat, suaranya hilang. Lihat chat, suaranya hilang. Mungkin lewat telepon. Iya, udah saya. Tapi ini gambarnya jalan ini. Gambarnya jalan tapi suaranya hilang dia. Makanya saya coba. Dokter Agung. Halo. Halo ya, Dokter Agung. Mana Kak? Main mana Kak? Ini suaranya hilang tadi. Dokter Agung izin di slide kedua. Coba dites kembali, Dokter Agung. Halo? Ya. Tadi nggak slide 2. Baru 2 slide tadi suaranya hilang. Diulang Mas Agung. ya. Ya. Mohon maaf. Silakan. Udah jelas ini. Ya. Silakan, Dokter Agung. Ya. Jadi saya ingin sampaikan bahwa Pak Menteri itu mengatakan bahwa alat ini akan sampai pada level puskesmas, alat sekecil ini. Jadi kalau saya bayangkan alat ini jumlahnya pasti sekitar lebih dari 10.000 nantinya. Dan untuk dalam 2 tahun ini target sampel yang dibutuhkan adalah sekitar 10.000. Jadi saya ingin tegaskan bahwa bagaimana eksistensi dan kemandirian kita, karena jelas bahwa keilmuan atau alat yang ada ini hanya dimiliki oleh 3 negara, yaitu Amerika, Inggris, serta Cina, seperti itu, secara teknologi. Kemudian Pak Menteri juga bilang tentang pengobatan presisi. Kita paham pada tahun 2018, lembaga Eijkman sendiri sudah mengatakan bahwa ini Indonesia adalah masa era atau pengobatan presisi. Jadi anehnya pada bulan September 2021, Eijkman dileburkan ke dalam BRIN, dan pada saat bulan Agustus 2022, melalui BGSI, Pak Menteri mengatakan kita akan memulai dengan pengobatan presisi seperti itu. Dan data genom ini sebenarnya sudah diambil oleh Eijkman. Eijkman sudah melakukan belasan tahun, dan saat ini ketika Eijkman-nya sudah dilebur, maka sebagian peneliti senior ini bergabung dengan MERIN atau Mokhtar Riyadi Institute for Nanoteknologi, seperti itu. Apakah ini sebuah serba kebetulan? Yang pertama tentang pengobatan presisi. Apa yang disampaikan Pak Menteri dengan sebelumnya, jauh sebelumnya oleh lembaga Eijkman. Kemudian pandemi ini menjadikan sebuah alasan bahwa kebutuhan akan riset ini sangat meningkat. Sehingga genome sequencing itu meningkat. Dan tentunya ada kebutuhan pengembangan vaksin. Kita paham bahwa sebenarnya Eijkman di awal-awal COVID itu sudah melakukan deteksi yang luar biasa, termasuk dengan penggunaan teknologi genome sequencing. Begitu pula ketika mereka akan mengembangkan vaksin merah putih. Sayangnya terhambat oleh peleburan ke dalam BRIN. Nah, kita juga paham bahwa pada saat bersamaan selama pandemi ini, ada lembaga swasta yang kalau kita bilang di luar pemerintahan, yang mengembangkan whole genome sequencing juga. Bahkan mereka sudah mengirimkan data coronavirus ya, keluar seperti itu. Nah, kita belajar dari biosekuritas bangsa Indonesia pada saat NAMRU di sejak tahun 70-an. Kemudian NAMRU-nya dibatalkan perjanjiannya, namun ternyata bertahan sampai 9 tahun ya, sejak tahun 2000 yang sebenarnya kontraknya sudah habis. Nah, genome sequencing ini tentu membutuhkan keterampilan dan alat seperti itu yang tidak dikuasai oleh bangsa. Bukan berarti kita mempermasalahkan tentang setuju atau tidak setuju riset
atau pengembangan keilmuan genome sequencing seperti ini. Tetapi kita paham bahwa dalam material transfer agreement ini kita punya sejarah yang kelam, dan tentu kita tidak ingin ini terjadi. Bagaimanapun juga Indonesia ini adalah lahan yang sangat luas untuk, kalau saya bilang, surganya para pencari data. Kita paham bahwa pencurian data biologis itu sudah dilakukan dengan berbagai macam cara. Nah, kita tidak ingin undang-undang ini menjadi pintu masuk pengambilan data dengan jalan regulasinya sudah diatur. Data tadi sudah disebutkan bahwa ini sangat penting, terutama untuk mengisi artificial intelligence. Bahwa pengembangan biotek ini tentu mendapatkan kemudahan dengan adanya data yang begitu lengkap, komplit seperti ini. Apalagi kalau kemudian sampel ini dipenuhi hingga levelnya puskesmas seperti itu. Nah, fokus kita pada bagaimana security atau sekuritas, biosekuritas kita dalam mengamankan data seperti itu. Dalam DIM final RUU bab 11 disebutkan bahwa pemerintah mendorong masyarakat industri untuk berpartisipasi dalam pengembangan teknologi kesehatan dengan membuka potensi komersial, inovasi di bidang teknologi kesehatan. Di pasal 361 DIM, kita paham bahwa peluang terjadinya pelanggaran ya dengan alasan tidak dapat dilakukan di Indonesia, maka spesimen itu bisa dikirim keluar. Atau ada cara, metode yang tidak dapat dilakukan di Indonesia. Jadi cara lain yang tidak biasa dilakukan, maka juga dikirim keluar seperti ini. Kita paham bahwa kapasitas kita terbatas. Jadi mengapa, poin pentingnya adalah mengapa kita harus memaksakan diri, tidak step by step, dan memanfaatkan sumber daya manusia, memanfaatkan sumber daya yang kita miliki untuk menjaga ketahanan hayati bangsa Indonesia. Jadi sekali lagi, yang kita permasalahkan bukan masalah pemeriksaan whole genome sequencing-nya, tetapi ambisi Menteri Kesehatan yang satu sisi akan menjadi buah si malakama. Karena pengembangan keilmuan ini tidak serta-merta akan diikuti dengan evidence-based medicine. Artinya hasil dari whole genome sequencing ini belum tentu akan langsung menjadi dasar keputusan kita memberikan terapi pengobatan kepada pasien. Intinya adalah data yang kita miliki akan menjadi sebuah data yang berikutnya bisa menjadikan industri ini berkembang dengan baik. Sayangnya industri ini bukan milik kita. Industri ini milik kapitalis, milik neoliberal. Nah, sekali lagi bahwa kita menjadi, kalau kita hubungkan dengan mandatory spending yang hilang, 5% itu berarti kita ini tidak punya dana, tapi kita punya tempat, punya tanah, kemudian kita persilahkan orang membangun rumah di situ. Jadi kita kasih kemudahan. Nah, kemudahan yang salah satunya adalah kemudahan mendapatkan data yang spesifik milik orang Indonesia asli, seperti itu. Kalau kita bicara tentang prinsip bioetik, jelas bahwa pengambilan data itu harus mendapatkan izin persetujuan, atau kita katakan informed consent. Dan ini lebih pada kepentingan untuk generasi mendatang tentunya. Saya tidak akan bicara ini karena terlalu panjang. Nah, persetujuan dari peserta proyek sequencing ini adalah wajib prinsipnya. Dan melanggar prinsip ini berarti bisa dituntut di pengadilan. Dan ini berlaku secara global seperti ini. Jadi keamanan jaringan atau spesimen yang sudah dalam bentuk sequencing ini pun juga harus dijamin. Dan eksploitasi data sequencing ini di negara-negara berkembang atau di mana saja haruslah dikecam sebagai sebuah pelanggaran hak asasi manusia. Sekali lagi bahwa privasi dan kerahasiaan data medis ini ya serta data genetik merupakan masalah yang sangat kompleks. Dan biobank ini rawan, mulai dari prosedur pengambilan hingga pemanfaatan data biobank. Apalagi kalau nanti data ini terintegrasi dengan atau digabungkan dengan data rekam medis dari Satu Sehat Mobile yang sekarang sudah dikembangkan seperti itu. Berarti pihak pembeli dalam hari ini adalah investor kesehatan
akan diuntungkan dengan adanya data seperti ini. Saya paham bahwa tahun 2003 sampai 2004 ini Pak Menteri menginginkan sebanyak mungkin data itu didapat. Tahun berikutnya adalah pengembangan atau tugas daripada investor itu menyesuaikan dengan data yang kita miliki atau yang kita serahkan tadi. Dengan demikian, dari sisi bisnis, dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun, kita sudah benar-benar memposisikan diri sebagai konsumen yang baik. Artinya konsumen yang baik di sini adalah konsumen yang menyerahkan datanya. Seperti itu. Bagaimana pemanfaatan data itu? Ya tentu balik lagi. Baik dan buruknya ini sangat tergantung siapa yang memanfaatkan. Kita paham bahwa perang genetik ini sebuah ancaman. Jadi kalau pertanyaannya adalah, bisakah agen biologis yang dipersenjatai ini dikirim ke suatu target yang dituju dan hanya mempengaruhi target terbatas? Ternyata dari referensi yang saya baca dan saya pahami, ternyata teknologi baru dalam genom ini memungkinkan penargetan yang tepat atau selektif dengan menyesuaikan agen yang secara khusus masuk dalam kelompok atau individu tertentu. Jadi kita punya pengalaman, ada referensi yang mengatakan bahwa Kamdi Uighur sendiri merupakan satu tempat eksperimen daripada China, seperti itu. Referensinya sudah cukup banyak kalau kita cari di internet untuk ini. Tapi yang ingin saya poin pentingnya adalah kemandirian bangsa dan eksistensi bangsa untuk melindungi harkat dan martabat serta data genetik ini adalah sebuah perjuangan. Terlepas dari kita pro atau kontra Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law, namun saya yakin jika undang-undang ini dipaksakan dalam kondisi yang seperti sekarang ini, terlepas dari pasal-pasal yang lain yang memang benar-benar mungkin akan juga bermasalah, tapi ini sangat fatal sekali. Karena di banyak negara yang memang mereka juga mengeksploitasi data negara lain, mereka sendiri justru sangat protektif untuk menyimpan datanya. Nah, ini sebaliknya kita merasa tidak ada masalah, sehingga welcome saja. Investornya welcome, kita suruh masuk ke dalam, kita kasih kesempatan, dan kita juga menyediakan data selengkap-lengkapnya seperti itu. Mungkin sementara ini nanti akan lebih banyak kita sangat menguntungkan kalau kita bisa berdialog, karena saya paham bahwa kapasitas kita untuk berdiskusi lebih dalam mungkin tidak bisa kita lakukan hari ini, karena banyak data yang saya miliki, tapi juga karena keterbatasan waktu, dan saya yakin adanya keberadaan dari pembicara yang lain akan sangat kompleks dan sangat lebih kredibel membicarakan hal-hal yang sangat spesifik. Mungkin ini dulu, Kang Hadi. Ya. Terima kasih dari saya. Terima kasih Mas Agung atas presentasinya ya. Cuma saya ingin bertanya nih satu, bahwa kemarin diskusi dengan beberapa, ya 2 hari yang lalu ya, Pak Menkes mengatakan apakah genome sequencing itu betul nggak ini, dan equalnya dengan data di bank. Semua kita udah terbongkar ini. Data di bank, data nasabah ya, yang tadi Pak Agung ini. Cuman ini ada pertanyaan seperti itu, bahwa mekanismenya sama. Apakah demikian Pak Agung? Mas Agung? Ya. Ya, jadi data di bank itu beliau mengibaratkan Pak Menkes itu dengan data di bank, bahwa kita juga data ini udah terbuka. Ya, jadi penelitian genome sequencing ini adalah penelitian yang sifatnya kolaboratif. Jadi yang saya pahami bahwa tidak ada mereka yang benar-benar mengumpulkan data sendiri. Ya, dengan dalih kolaboratif, maka masing-masing pihak harus berani menyerahkan data seperti itu. Nah, sayangnya kan kita tidak punya kemampuan yang seperti halnya mereka. Apa yang kita targetkan 10.000 itu mungkin hanya bermakna sedikit dibandingkan dengan mereka yang sudah mengumpulkan data lebih banyak. Ya, Cina punya target, ya. Cina punya target yang luar biasa, sehingga ketika kemudian
data yang kita berikan. Ya mungkin saya bilang tadi, kolaboratif itu artinya semua menyumbang data seperti itu. Dan masalahnya adalah kita ini pasar. Jadi balik lagi pasar. Kenapa saya bilang pasar? Karena selain penduduk kita yang besar, penduduk kita ini tersebar. Nah, tersebarnya ini membutuhkan data genom yang lebih besar. Karena perkawinan yang antar suku, kemudian pulau kita yang awalnya satu, kemudian banyak yang pecah seperti itu, sehingga tentu kebutuhan datanya lebih besar dibandingkan dengan mereka yang ada ngumpul dalam satu pulau besar seperti itu. Itu yang saya pahami seperti itu. Sehingga sekali lagi bahwa pencurian data mungkin secara bioinformasi mungkin ada relatif sama dengan data-data yang ada di bank ya, karena data yang tadi saya bilang di alat yang kecil tadi akan dikirim ke server. Servernya ada di Jakarta. Kemudian bagaimana mekanisme pencurian itu satu hal yang terpisah. Tetapi yang saya bilang bahwa pengiriman data yang tadi dari pasal DIM tadi itu sudah menggambarkan ada prosedur yang akan dilegalkan. Dan alasan kita tidak mampu mengelola data tadi seperti itu. Jadi bisa jadi dua hal. Pertama pencurian, yang kedua memang dilegalkan dengan undang-undang atau pasal yang sebenarnya kurang kuat ya kalau menurut saya ya. Ya kita terlalu melompat tinggi tapi tidak memikirkan keamanannya seperti itu. Resiko yang kita tanggung bukan resiko 1 tahun 2 tahun tapi ke depan anak cucu kita. Biosekuritas ya Mas Agung. Biosekuritas. Baik. Ini yang tidak boleh diputuskan oleh Menkes sendiri ya, tentunya ini ada Menhankam karena ini ketahanan nasional.